Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisata Rozak Arifin. Saya dari TRO 24 dengan NIM 3 digit 027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nama atau bebas ya yang berhubungan dengan sebuah kata-kata seperti itu menggunakan software Corel Draw. Lalu langsung saja. Di sini saya sudah memiliki contohnya, yang ini ya, contoh jadinya. Tapi saya akan menjelaskan kembali bagaimana langkah-langkah membuatnya. Jadi dimulai dengan membuat kotak terlebih dahulu. Ini kotak ini. Lalu di sini. Lalu tentukan ukurannya. Di sini saya menggunakannya yaitu 100 dan 20. Akan saya kurangi saja menjadi 70 atau mungkin 80 saja. 80. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu ini untuk membuat tulisan seperti itu. Sini saya akan menggunakan tulisan stereo. Saya gunakan kembali saja stereo. Nah, lalu kalau misal ingin mengubah bentuk tulisannya, itu menggunakannya. Kebetulan saya kemarin itu sebelumnya menggunakan Bauhaus 93 terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini masih banyak macam-macam hurufnya, bentuk-bentuknya, tapi saya menggunakannya yang Bauhaus 93. Nah, ini bisa dibesar kecilkan. Dan seperti ini. Contoh seperti ini saja ya. Anggaplah ukurannya. Mirip ya itu. 12. Dipaskan seperti ini. Sebenarnya memposisikan tulisannya itu bebas sesuka hati. Tapi saya akan menjelaskannya sesuai apa yang sudah saya buat sebelumnya seperti itu. Nah, ini digeser sedikit lagi. Jadi lebihnya seperti ini. Jadi pojok sini itu menempel seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa garisnya itu seperti ini ya. Nah, agar bisa menempel itu pertama itu dimulai dengan ini titik garis panjang-panjang ini kita geser terlebih dahulu ini ya. Lalu ini juga geser ini. Lalu ini memberikan fitur yang ini. Ya betul. Oh sebentar. Sebelumnya ini yang kotaknya ini diklik kanan. Sebentar. Klik kanan lalu convert to curve. Baru dilakukan. Ambil titik ini di sini. Mana ya? Sudah curve. Nah, itu nah sampai ada bentuk seperti gelombang di, di sebelah panah musnya itu ya. Lalu diklik, setelah ada titik, ini diklik kanan lalu add. Ini juga dilakukan pada yang di sebelah sini. Sudah ada gelombang, diklik, lalu diklik kanan add. Oke, lalu setelah itu ini digeser seperti ini.
sampai pas pada garis ya. Ya, setelah itu pas, lalu, nah untuk membentuk yang panahnya ini, itu masih menggunakan fitur yang sama yaitu yang ini. Kita ambillah titiknya di sini, ya. Add lagi, tarik seperti ini. Ya, seperti itu ya. Membentuknya ini bisa sesuai kreativitas masing-masing sebenarnya ya. Jadi saya hanya memberi contoh gambarannya seperti ini saja. Ya, seperti inilah bagaimana sekarang agar seperti menyatu ini caranya dengan nah ini well. Nah, seperti ini sudah selesai kurang lebihnya seperti ini ya. Sudah jadi. Ini desain sudah selesai, langsung siap di menggunakan laser ya. Baik, yang pertama ada ini penjelasan untuk tombol-tombol yang ada pada mesin laser cut. Yang pertama ada main switch yang digunakan untuk menyala dan mematikan mesin laser cut-nya. Yang kedua ada laser switch. Ini gunanya bisa untuk mengetes nyala lasernya seperti itu. Lalu selanjutnya ada di sini tombol ini di sini dan di sini itu gunanya untuk mengatur gaya dari si lasernya. Jadi semakin tinggi nilai yang ditampilkan pada layar yang di sini nanti, itu maka kekuatan dari si laser itu kan semakin tinggi. Jadi semakin panas seperti itulah. Jadi semakin mudah melelehkan objek yang ingin di-cutting seperti itu. Yang ini untuk menambahkan 10 puluhan seperti itu. Yang di sini untuk satuannya menambah secara satuan. Yang ini untuk menambah di belakang koma. Misal 0,1 ditambah tambah terus di belakang koma seperti itu. Lalu yang di sini untuk mengetes dan laser seperti itu. Lalu selanjutnya ini di bagian samping ada dua tombol up platform dan down platform. Ini gunanya untuk menaik turunkan dari si ini. Nah, yang ini ya. Ini nanti bisa dinaik dan diturunkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada di video ini. Nah, ini ya. Ini saat tombol yang ini tadi. Nah, saat ini tombol ini tadi dipencet, maka mesin laser cut-nya akan mati. Ketika tombolnya ini diputar dan jadinya kan lepas dari kunciannya seperti itu, maka si mesin laser cut-nya akan menyala seperti itu. Nah, ini saat sudah dilepas akan menyala dan kembali ke posisi awal terlebih dahulu. Nah, ini ya yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengatur kekuatan dari si laser tersebut. Ini untuk dalam puluhan, satuan, dan yang ini di belakang koma. Nah, ini ya. Ini untuk dites ya, lasernya ini. Nah, langsung menyala-nyala ya saat dipencet tombolnya tadi. Lasernya langsung aktif seperti itu. Nah, ini ketika tanda yang seperti plusnya ini, titiknya tengah ini digeser-geser. Nah, seperti ini digeser-geser seperti ini, maka
alatnya laser cutnya ini akan ikut bergeser sesuai titik koordinat yang digeser-geser tadi. Lalu di sini saya menggunakan ukuran panjangnya 100,811 mm dan lebarnya 20,498. Ini seharusnya sekalian dibulatkan saja ya depan itu, tapi ya sudah terlanjur dibuat. Ini untuk ukurannya. Lalu ini sedang memposisikan, oh ya, saya jelaskan, kalau semisal memposisikan dari softwarenya secara langsung agak sulit, bisa secara manual, jadi digeser objeknya secara langsung. Tapi juga harus berhati-hati karena bisa saja tangannya eh, secara tidak sengaja melewati area si laser itu. Jadi misalnya di sini, ini jangan sampai tangan melewati ini, sejalurnya ini, lurus ke arah sana ya, ke arah horizontal ke sana. Karena ada laser yang melewati ini. Mungkin tidak terlihat kalau diberi benda, misal ini, akriliknya ini, menutupi tengah-tengah di antara garis ini, itu akan terlihat apa kalau si laser itu sebenarnya melewati jalur ini. Nah, kenapa tidak boleh sampai melewati garis ini? Karena lasernya itu sangat panas. Itu bisa berbahaya juga untuk keselamatan pengguna mesin laser cutting seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Oke, sudah diposisikan. Ini ingin mengatur kecepatan untuk di preview. Nah, ini preview. Nah, preview itu untuk melihat jalur mana yang akan di laser cut. Itu belum termasuk melakukan laser cut-nya, baru memperlihatkan jalurnya seperti itu. Nah, ini starting, itu mulai melakukan laser cut-nya. Oke, sudah diatur. Nah, sudah mulai melakukan laser cut-nya. Mungkin bisa saya percepat sedikit ya. Seperti ini. Oke, hampir selesai. Nah, sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nanti sudah terlepas-lepas semua. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu proses laser cut-nya. Oke, untuk yang selanjutnya ada pembuatan case untuk LCD-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh jadi dari si case itu ya. Jadi kurang lebih saya akan menjelaskan tidak terlalu panjang, maksudnya itu dari benar-benar awal sampai akhir. Saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Jadi yang pertama dibuat adalah ini, tataan untuk si LCD-nya ya.
Di sini saya mengambil dari contoh YouTube, tapi saya akan memberi contoh yang akan saya buat itu dari hasil pengukuran saya. Di sini, pertama itu membuat kotak dengan panjangnya segini. Oke, saya akan perlihatkan ini. Tadi kan panjangnya 80. Dan untuk lebarnya sendiri, sebentar, 36. Lebarnya sendiri adalah 36. Oke, seperti ini. Ini adalah case yang paling luarnya ya, dari tataan LCD-nya itu. Lalu, ini adalah si LCD-nya. LCD-nya adalah berapa ini? 7,1. Kita membuat kotak lagi. Di sini 71 tadi ya. 1. Dan lebarnya sendiri adalah 24. Ya, seperti ini. Kita paskan terlebih dahulu. Oke. Lalu ada ini jarak antara, sebentar, ini ya, jarak antara yang paling tepi sini dengan si LCD adalah 5,1. Ini buat garis terlebih dahulu, kontrol, dan diklik kiri. Jadi 5,1. Maaf. Ini sebentar. 5,1 itu akan saya letakkan di atas saja. Ini. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Dekat saja. Selanjutnya, ini langsung dilewati. Ada pengukuran pada sisi, gantian yang sisi samping ya, 4,5. Ambil titik sini saja, 4,5. Sebentar. Ya, sini tadi terlepas ya. Jadi tadi berapa ya? 5,1 kalau tidak salah tadi. 5,1 sini. Nah, sudah. Baru di ini, baru dekat seperti ini. Lalu nah, ini adalah jarak antara panjang lubang kanan dan kiri, 72,2. Dan untuk diameter dari si lubangnya sendiri adalah, kita ikuti yang di sini saja, 32,32. Jadi misal ini, sebentar,
Saya cek terlebih dahulu 72,2 dan untuk lebarnya sendiri adalah 28. Jadi 72,2 dan berapa tadi? 28. 72,2 28. Oke, seperti ini akan di titik tengah. Lalu ini lingkarannya ya. Ambilnya di titik paling pojoknya sini. Lalu ini 3,2 lalu diletakkan di sini. Tinggal di copy saja, lalu paste, lagi, maaf, ya seperti ini. Yang ini dihapus, apakah mau? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Apakah benar ini? Saya perhatikan ulang terlebih dahulu ya. Sudah benar ya. Oh, ternyata keliru. Maaf. Jadi seharusnya seperti ini ya. Jadi yang di sini. Nah, maaf, tadi ada kekeliruan. Nah, seharusnya itu kurang lebihnya seperti ini. Ya, ambillah seperti ini ya. Mungkin sedikit kurang rapi. Seharusnya ini lebih dirapikan ya. Maaf. Tapi kurang lebih seperti ini. Ya, ini dipaskan pada garisnya, lalu dihapus. Cut. Ini sudah pas ya. Seharusnya jangan ya seperti ini. Tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Ini lalu cut, kurang rapi ya. Maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada ini tanda yang kecilnya ini, sebentar. Tadi ada tampak di mana ya tadi ada. Nah, ini. Nah, itu ya. Untuk panjang yang di sini adalah 13,75. Langsung saja dibuat ya. Kontrol 13,75. Lalu buat garis lagi. 3 dipaskan tengahnya ya.
Untuk jaraknya sendiri adalah ini 5. Ini adalah 5. Bentar. 5 lalu ditempelkan ke sini. Ambil titik yang tengahnya. Oke. Lalu buat garisnya ini maaf. Nah, seperti ini. Juga seperti ini. Ini dihapus saja. Lalu blok dan ditempelkan. Kurang lebihnya seperti ini ya untuk yang di sini. Untuk meletakkan LCD-nya. Nah, lalu untuk yang ini, yang seperti puzzle-puzzle ini ya, ini mudah. Ini hanya membuat kotak-kotak seperti ini saja. Saya copy saja biar cepat penjelasannya. Kalau ini, nah ini hanya menekan kotak dengan ukuran. Ini saya perlihatkan ukurannya dari sini ke sini. Nah, ini panjangnya 28 ya. Yang di sini adalah 112. Untuk yang lingkarannya sendiri adalah 10 kali 10. Ini juga 10 kali 10. Juga sama-sama. Dan jarak antar lingkarannya adalah ini 75 untuk panjangnya dan lebarnya 45. Dari si titik tengah ini ya. Untuk ini yang ini nanti pada laser cut itu akan memotong bentuk kotak dan nanti akan bolong berbentuk kotak seperti itu. Dan nanti ini, nah itu nanti akan dimasukkan seperti itu ya, seperti puzzle seperti itu. Ini 3 dan ini di sini adalah 20. Oke, seperti itu kira-kira. Untuk yang itu seperti kurang lebihnya seperti ini penjelasannya. Lalu ini juga kurang lebih yang ini diambil dari sini lalu diberikan kotak seperti itu. Lalu oh ya, ini untuk pembuatan puzzle-puzzle ini, misal ini dari yang sini ke sini dan yang sini ke sini itu adalah 100 kali 100, misalnya seperti ini. 100, ini juga 100. Nah, lalu ini kan tadi 3 dan 20. Tinggal dibuat saja. Saya akan membuat dengan ini 3, yang ini 20 ya. Ini di copy saja. Nah, ini sambung-sambungkan. Sebentar saya menghubungkan daya terlebih dahulu ya. Sudah. Kita lanjut lagi. Jadi sudah seperti ini. Ini nanti tinggal langsung di seperti ini. Tempelkan seperti ini. Jadi untuk yang sisanya itu tinggal di copy, paste.
Nah, seperti ini. Lalu tinggal tempel-tempelkan saja. Di paste lagi. Ini. Nah, untuk ini kan tadi di tengah-tengah ya. Nah, untuk mengepas gambar tengah bisa menggunakan cara seperti ini. Dibuatkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu blok, ambil titik tengahnya, tinggal dicari saja di sini. Bentar. Senternya. Kalau misal tidak ketemu seperti yang saya lakukan ini, bisa juga dengan cara ini, di copy paste, share, bentar, ini di blok, lalu di, nah ini kan tadi menyambung dengan garis yang tadi, lalu tinggal dihapus saja, sudah ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang bagian sampingnya ini, itu tinggal diambil bloknya dua saja, paste, ini. Nah, kalau ingin posisinya vertikal, ini kan horizontal ya, ini tinggal diklik saja, kontrol, nah, agar posisinya lurus ke atas seperti itu ya. Geser saja seperti itu, lalu ditambah garis di sini. Oke, klik lagi. Nah, midpoint sudah pas di tengah ya. Lalu ini tadi tinggal di sorry, cut. Oke, ini tinggal di copy lagi ya. Sini di copy, nanti dibalikan di sisi yang sini. Ini juga di copy, dibalikan di sisi yang sini. Seperti itu. Ini juga contoh pembuatannya sama seperti ini ya. Jadi membuat garis-garisnya dengan ukuran yang di sini 3, yang di sini 20, tapi dibuat full. Nanti jarak dari pojok sini ke sini adalah 3 ya. Harus saya lihatkan. Misal ini di sini, ya ini 3 ya. Ya, dapat dilihat di sini. 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu juga berlaku pada yang di sini. Saya buatkan contoh yang ini saja ya. Nah, ini juga akan saya buatkan contoh. Jadi misal ini jarak antara sini dan di sini adalah 82 dan jarak antara yang di sini adalah 100. Dan coba saja ya. Di sini 82, di sini 100. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan ya, yang di sini. Ini kan di sini tidak ada garis-garisnya ya. Nah, yang di sini kan masih ada. Ini tinggal di-cut. Nah, yang terputus-putus ini tinggal ditambahin garis-garis seperti ini saja. Nah, seperti ini. Jadi setelah semua di-copy, dihapus, kan terputus-putus, tinggal ditambahin garis-garis seperti itu. Ya, ini juga, ini saya klik cepat, ini saya copy saja di sini, paste, share, pencet, kontrol, ini, lalu tambahkan garis di sini, blok, tarik di tengahnya, midpoint, oke, garis yang tadi dihapus saja. Sebenarnya tidak dihapus, tidak apa-apa juga ya, karena nanti ketika ini dihapus nanti agar garisnya tetap ada seperti itu. Nah, untuk yang ini saya ambil saja di sini ya, agar lebih cepat.
Nah, seperti ini. Untuk jaraknya dari pojok sini ke sini adalah 20, 20 ini. Lalu untuk jarak antar sini ke sini adalah 3. Ini adalah 3. Seperti ini. Ambil seperti ini. Di blok, lalu digeser saja. Ini lalu seperti dia. Ini dihapus, dan dihapus. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, sudah sama kan? Itu juga berlaku untuk yang di sebelah sini dan di bawah sini. Oke, ini tadi hanya yang dari sini lalu diperkotak. Ini juga sama kurang lebih sepertinya. Yang kotak-kotaknya seperti itu dengan ukuran panjang 20 dan lebarnya 3. Lalu jaraknya adalah 3, lingkarannya jadi 10 kali 10. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Setelah dipasangkan, nanti yang ini terlepas-lepas, lalu dipasang seperti puzzle, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada ini. Saya akan menjelaskan. Ini saya dapat contoh desain dari website dan saya akan menjelaskan kurang lebihnya sedikit bagaimana cara membuat bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Ini kurang lebih agar bisa membentuk ini. Uh, Permata ini 1, 2, 3, 4, 5 memiliki 5 sisi. Bisa dengan sebenarnya caranya itu banyak. Saya akan menjelaskannya seperti ini saja. Seperti ini, ambillah contoh seperti inilah. Ini kita buat 30, 30. Ambillah contoh seperti ini saja. Ini hanya contoh dari saya saja. Bisa banyak cara sebenarnya. Bisa di convert to curve. Ini bisa ini. Lalu di add, ditarik. Masih bisa ditarik-tarik seperti itu ya. Ya, seperti ini. Ya, ambillah. Ya, ambillah seperti inilah ya. Hanya sebagai penggambarannya saja. Untuk yang segitiganya, untuk saya bisa menggunakan membuat garisnya secara manual ya. Misal garis seperti ini, lalu dibuat garis lagi seperti ini. Jadi nanti tinggal disambung-sambungkan. Misal seperti ini. Lalu ya seperti disambung-sambungkan sampai bentuk segitiga atau bisa menggunakan cara seperti ini juga menggunakan fitur ini shape tool. Jadi ditarik-tarik seperti itu sampai membentuk, sampai memanjang seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah untuk yang ini kotaknya lentur tadi juga menggunakan fitur itu. Kali ini itu di
Hmm, nah, jadi ditarik-tarik seperti itu ya. Seperti ini, ditarik-tarik ya. Itu yang ini ya, kurang lebih seperti itu. Penjelasan singkatnya. Masih ada lagi contoh desain ini. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi ini juga hanya menggunakan kotak seperti itu, lalu dimiringkan, seperti itu ya, dimiring-miringkan, lalu diberi diberi jarak antar ini, diberi space seperti itu. Ini cukup mudah ya, ini contoh desainnya ini. Lalu ada lagi, nah kalau ingin membuat seperti ini tuh menggunakannya ini elips ini. Jadi misal seperti ini, masih menggunakan fitur yang sama yaitu shape tool. Ini ya, shape tool tinggal ditarik-tarik saja ini. Jadi kita wajibkan seperti itu misalkan ya. Kita add lalu di untuk membentuk lancipnya seperti itu singkatnya ya. Jadi seperti ini sesuai variasi masing-masing orang ya. Membentuk ini melengkungnya lalu lancip pada titik yang ini. Bisa menggunakan cara seperti ini ya. Oke, masih ada desain lain lagi. Nah, untuk yang ini juga kurang lebih sama menggunakan tool-toolnya yaitu untuk kotak, lalu ada lingkaran-lingkaran seperti itu, bisa lingkaran seperti ini, lalu di sini 20, 20 meter, ini digeser, lalu salutnya di sini, ya di sini, lalu ini apa? Oke, ya mungkin seperti itu ya, nanti diberi lingkaran ini di copy paste. Ya nanti itu di copy paste seperti itu nanti dijejer-jejer seperti itu. Lalu nanti dipotong-potong jadi seperempat dari lingkarannya setengah satu itu ya seperti itu. Nanti di sini juga diberi selisih lingkarannya seperti itu. Nanti untuk menempelnya seperti itu juga menggunakan fitur weld yang tadi ya, yang pada video menit-menit awal saya sempat menjelaskan tentang fitur weld tadi. Oke, tinggal dimundurkan kembali videonya. Lalu masih ada lagi. Nah, wah ini cukup rumit ya desainnya ini. Ini kebanyakan menggunakan bentuk elips ya. Jadi seperti ini. Lalu menggunakan shape tool juga. Jadi di convert to curve. Lalu ditentukan titik nyaman yang ingin dilengkung-lengkungkan seperti itu. Ditarik seperti itu. Lalu ini di add. Ini seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya penjelasan singkatnya. Jadi ditarik-tarik seperti itu. Ya, itu ini menggunakan tutorial juga ditentukan ukurannya lalu diberi misal seperti lingkaran misalkan ukurannya 40 bilang 40 40 lalu nanti diberi kotak-kotak seperti itu ya penggambarannya penggambaran singkatnya ini juga di ini itu dari kotak-kotaknya itu
Ini untuk membentuk lengkungnya ini itu juga menggunakan ini elips tuh ya. Lalu ditarik-tarik seperti itu menggunakan shape tool kurang lebih seperti itu. Kurang lebih memang tidak jauh berbeda ya. Yang membedakan hanya kreativitas masing-masing orang ingin eh, urutan membuatnya menggunakan fitur apa itu. Setiap orang juga berbeda-beda seperti itu. Oke, sudah semua ya desain-desainnya. Tadi ada 5 contoh desain yang saya ambil dari website. Oke, ini juga menggunakan elips, ditarik-tarik seperti itu ya, menggunakan shape. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan mengenai materi Corel Draw dari saya. Tadi sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat eh itu desain, buat tulisan nama seperti itu, dan ada lagi membuat case, dan ini saya menjelaskan singkat desain ini dan proses laser cutting. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.